Febri Diansyah, mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, ditunjuk menjadi pengacara Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir J. Febri mengaku telah diminta untuk menjadi pengacara Putri sejak beberapa minggu lalu. Ia kemudian mempelajari perkara tersebut dan berbicara secara langsung dengan Putri. Kepada Putri, Febri menyatakan akan memberikan pendampingan dan bertindak secara objektif. Febri akan menjelaskan lebih lanjut terkait informasi pendampingan hukum ini dalam konferensi pers. Sementara itu, dalam undangan konferensi pers berjudul, Undangan untuk Media Press Conference Tim Kuasa Hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, yang akan digelar sore ini, tampak mantan pegawai KPK yang turut bergabung dalam tim tersebut. Dia adalah Rasmala Aritonang. Kemudian, Arman Hanis dan Sarmauli Simangunsong juga turut tergabung dari tim ini. Dua nama ini sudah lebih dulu menjadi kuasa hukum Sambo dan Putri. Adapun konferensi pers akan digelar sore ini sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di rooftop Hotel Erian, Jakarta Pusat. Febri Diansyah adalah mantan Kabiro Humas sekaligus mantan jubir KPK pada tahun 2016. Posisi yang pernah dipegang Febri Diansyah saat di KPK ialah pegawai fungsional Direktorat Gratifikasi KPK, Kabiro Humas KPK, dan juru bicara KPK. Sebelum berkarir di KPK, Febri Diansyah adalah aktivis anti korupsi di Indonesia Corruption Watch, ICW. Di ICW, Febri masuk tim dalam program monitoring hukum dan peradilan. Setelah mengisi jabatan Kabiro Humas sekaligus jubir KPK pada tahun 2016 nama kian dikenal publik. Febri mengajukan pengunduran diri dari KPK sejak tanggal 18 September tahun 2020. Alasan Febri Diansyah mundur dari KPK karena kondisi politik dan hukum yang menurutnya telah berubah. Febri mengatakan awal menjadi pegawai KPK atas kesadaran tentang pentingnya upaya pemberantasan korupsi. Rasmala Aritonang kini menjadi praktisi hukum Visi Law Office. Rasmala Aritonang juga mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Rasmala Aritonang menjadi satu dari 8 nama yang tidak menerima tawaran menjadi ASN Polri setelah tidak lulus TWK menjadi pegawai KPK. Sebelumnya, sebanyak 57 ex-pegawai KPK diangkat menjadi ASN Polri di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, lalu. Namun demikian, kata Rasmala, dirinya mengapresiasi niat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang merekrut 57 ex-pegawai KPK menjadi ASN. Namun, dia lebih memilih menjadi dosen di Universitas Parahyangan. Namun demikian, Rasmala akan mendukung keputusan rekan ex-pegawai KPK lainnya yang bergabung menjadi ASN Polri. Dirinya juga mengaku bersedia membantu berkontribusi pemberantasan korupsi. Sebelumnya, Mabes Polri menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Mereka adalah Ferdi Sambo, istrinya Putri Chandrawati, ajudannya Brigadir Riki Rizal, sopir istrinya Barada Richard Eliezer, dan asisten rumah tangga bernama Kuat Ma'ruf. Mabes Polri sebelumnya telah melimpahkan berkas perkara para terdakwa ke Kejaksaan. Saat ini, berkas itu sedang didalami Korps Adiaksa. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya akan menggelar konferensi pers terkait nasib dari berkas perkara kasus tersebut pada Kamis, tanggal 29 September tahun 2022. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.